Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mas Triharyanto, Wakil Wali Kota Bekasi. Hari ini kita ngobras ya, ngopi bareng Mas Triharyanto. Episodenya adalah skater profesional dengan bocah Bekasi. Jadi mudah-mudahan ya dengan seorang yang bisa memotivasi buat kita semua ya, terutama buat anak-anak muda ya. Satria Fiji. Ya, Pak. Ya, jadi karena ngopi bareng kita ngopi dulu, Bro. Jadi, lu Enak harus nih. ada ahnya. Oh gitu ya, Iya, kalau ngopi ulang, harus ulang. ada suaranya. Ada suaranya. Sama ada seruputnya ya, Pak. Seruputnya, Gitu ya. say. Itu yang membuat nikmat. Nah sekarang gini nih, gue kalau udah dengar Fiji nih kayak kalau gue nonton film India. Ya nggak? Inspektur. Inspektur Fiji. Kenapa nih? Nama lu asli nih ya? Itu nama panggung. Nama panggung. Enggak, jadi sebenarnya nama aslinya tuh Ahmad Satria Fiji. Ahmad Satria Ya, Fiji. pakai F depannya Fijinya. Nah. Jadi dulu waktu lahir itu bertepatan sama kemerdekaannya Pulau Fiji. Jadi di New Zealand itu ada kepulauan Fiji namanya. Nah, pas 10 Oktober itu sama kemerdekaannya mereka. Lahir di Bekasi? Lahir di Jakarta, sekarang tinggal di Bekasi. Tahun berapa pindah Bekasi? Sebenarnya enggak, duluan di Bekasi saya dari tahun 89 udah di Bekasi. 89 Jadi di mama Bekasi. papa dulu tinggalnya di Bekasi, di Jati Bening. Itu 89? Ya, pindah ke Jakarta. Pindah ke Jakarta? Balik lagi saya ke Bekasi. Balik lagi Bekasi. Tapi lahir dan besar lo di sama, Pak. Dua itu ya. 89 tuh udah lahir ya? Udah. Tahun berapa lahir? Sekarang ya? Oktober. Tahun? 89. Iya makanya lahirnya Iya, tahun 89. Jadi udah lama lah. Iya. Nah, terus kecil mulai di Bekasi lah. Iya. Terus lu mulai dapat nama panggungnya itu mulai kapan tuh? Memproklamirkan namanya jadi VJ. Sebenarnya sih gara-gara kompetisi. Jadi gitu. Waktu itu saya ikutan kompetisi. Tiba-tiba di setiap nulis namanya itu salah orang. Nulisnya kayak Satria Fiji, Satria. Pokoknya nggak bener sama namanya saya gitu kan. Untung bukan Satria bergitar lah ya. Makanya akhirnya pikir kayak wah ini daripada semuanya salah sebut, karena kan F sama V kan hampir sama. Iya, terus depannya juga Fiji-nya kan V gitu kan. Kira udah sekalian aja ngikutin nama satu majalah. Jadi waktu itu karena majalah anak muda waktu itu kalau nggak salah Gadis apa majalah apa iya Gadis ya. Kan Gadis ada Nova ada ya, apa gitu, Kartini lah ya emak-emaknya. Dia naikin itu Satria Fiji, kayaknya udah itu aja deh lebih gampang. Akhirnya sampai sekarang ke bawah. Terus mulai kapan lu mulai belajar yang namanya skater nih? Kalau belajar skateboard udah 19 tahun. 19 tahun? Kelas 3 SMP lah. 3 SMP. Siapa yang memberikan inspirasi lu itu? Memberikan inspirasi sebenarnya waktu itu gara-gara games, namanya Tony Hawk Pro Skater. Oh jadi iya, PlayStation 1. PlayStation ya. Nah, main itu akhirnya ngelihat wah ini kayaknya nggak cuman sekedar games nih. Kayaknya bisa jadi olahraga, dan akhirnya cari komunitasnya. Waktu tahun 2002 akhirnya belajar main skate. Di mana pertama kali belajar? Pertama kali di Cengkareng. Oh di sana ada komunitasnya? Ada, kayak baru belajar gitu lah. Lu berarti umur masih 15-an ya? 16 tahun. Tapi lu nggak ini kan paradigma yang namanya skate itu gue ngeliat kalau di luar gitu ya, itu pasti anak yang ya kurang-kurang lah ya. Ya kebanyakan gaul lah daripada belajarnya gitu. Iya nggak? Iya. Ya kan ini stigmanya kayak gitu. Sebenarnya sih kalau saya bilang si skateboard ini kan salah satu street culture kan. Jadi emang budaya jalanan tuh udah beragam banget. Kayak musik aja udah ada anak punk, dangdut segala macam. Dan justru kerennya di street culture nih, di budayanya jalanan ini, kita bisa paduin. Kalau begitu kita masukin ke hal positif, jadi keren. Karena punya pembeda yang sangat jelas, bisa bikin tren lah. Sedangkan kalau misalkan ya mungkin ada juga yang terjerumus juga di dalamnya. Akhirnya ya mungkin stigma masyarakat kebanyakan ngelihat yang rebelnya lah. Rebelnya karena dari pakaiannya kan udah
satu beda Ya, gitu kan, gayanya juga udah nggak jelas gitu kan. kan belum yang tatoan ya kan, Wah, gitu wah, kan. Lu tatoan? tatoan sih di kaki, Oh, di tapi kaki ya? saya ditutupin gitu, kebanyakan nutup, Oh, tapi lu tatoan juga ya? tatoan. Kenapa tuh? Kenapa harus tatoan gitu, kenapa gitu? Jadi sebenarnya sih tatoan juga waktu itu lebih kayak, kan kalau biasanya kan nggak boleh ngerokok kalau zaman dulu kan Iya. gitu, oke, keluarga nggak boleh ngerokok, nggak boleh begini. Terus sempet ada satu momen yang terjebak dengan kata-kata yang lu boleh ngerokok kalau lu udah bisa menghasilkan, Udah kerja ya? udah kerja. Iya. Oh gitu, ya udah akhirnya pas sama tuh kayak tato kan kayak jangan ditato nanti lu sulit untuk kemana-mana untuk kerja. Heeh. Terus berjalannya waktu sekarang mungkin tato udah bisa dibilang jadi art Iya, juga. jadi seni. Nah, akhirnya sempet kejebur tatoan gitu. Untungnya Mhm. tatonya masih yang di dalam nggak kelihatan lah. Jadi kalau Mmm. pakai celana panjang masih bisa ketutup lah, nggak yang di tangan Nah, kelihatan sekarang lu gitu. kesibukan lu apa nggak? Ada hubungannya nggak sama si tato nih? Justru nggak ada sih Nggak ada ya? hubungannya. Lebih kayak karena masuknya jadi seniman kan. Mmm. Jadi nggak masalah. Cuman kan ketakutnya kan kalau yang lain kan. Kalau yang lain kan banyak kan, ah, saya pengen ikutin idola, saya Iya. tatoan gitu kan. Terus dia juga nggak jelas nanti mau jadi apa, mendingan nggak usah. Oh, tuh, lu ya dengerin tuh. Jadi kalau lu nggak jelas, udah nggak usah sama yang lain, yang lurus-lurus aja lah Yang ya, lurus-lurus aja. lurus-lurus aja ya. Ya Tapi kadang tetap berkreativitas, betul, kayak ya. kalau kita lihat kan kadang musisi di luar negeri gitu ya, Mhm. anak band, oh dia tatoan, tapi dia jelas kerjaannya, dia Ya, bisa hidup dari situ dari gitu. musik ya. Jangan ditiru, cuman lifestyle-nya ditiru, tapi jalan hidupnya nggak ditiru, bahaya juga nanti. Mmm. Entar susah. Nah, lu sekarang pada saat lu memutuskan jadi profesional, itu kan pasti proses tuh. Ya, Gimana tuh? Kan skate juga sekarang juga ya relatif juga masih sangat jarang lah ya, apa namanya, kegiatan, lomba gitu yang kemudian hadiahnya benar-benar wah lah. Terus kemudian kan gue lihat juga, pemerintah nih masih belum memberikan apa ya, perhatian yang lebih lah. Beda misalnya lu bola gitu kan jelas tuh, lu bola umur 19 tahun pakai jersey-nya pemain nasional, udah MM-an tuh di harganya gitu. Kalau menurut lu gimana tuh pada waktu lu memutuskan dari hobi, kemudian berlatih, dan pada akhirnya ikut lomba, terus akhirnya lu terjun benar-benar profesional? kemarin sih awalnya sebenarnya kejebur sih, nggak 100% emang di awal. Kayaknya skateboard ini bisa jadi profesi, Iya, jadi enggak. profesi, betul. Di awal emang kayak hobi anak muda waktu itu yang karena jujur saya waktu itu ngiri sama anak basket. Ya, betul, anak Jadi basket. kalau di sekolahan tuh Mas, semua Mhm, anak basket kayaknya yang ya, keren, wah keren. digandrungi cewek-cewek waktu itu kan. Iya, Cuman waktu SMP tuh saya pendek. Jadi kalau diajak main basket, saya bagian cadangan terus. iya. Jadi di saat kayak, Minimal eee bagian pom-pom lah lo ya, iya, megang pom-pom. bendera belakang gitu kan, pom-pom lah ya. Jadi kadang kalau misalkan dari tim, "Ah, Viji boleh main," itu pun nggak lama. Jadinya di depan tuh, Mas. Jadi baru main nggak dapat bola udah suruh gantian Iya, iya, lagi gitu iya. kan, karena pendek. Nah dari situ mikir waktu itu kayak, kayaknya harus punya olahraga lain nih. Mmm. Dapatlah skateboard yang hobi gitu. Akhirnya pas main skateboard, di sekolah nggak ada yang bisa Ih, nggak ada main. yang bisa main pasti. Iya, Lu jadinya kan keren sendiri. oh, lu jadi keren Iya, sendiri. jadi orang ada yang minta ajarin, kalau biasanya kan cewek-cewek minta ajarin main basket kan. Kali ini enggak, karena saya skateboard sendiri jadi semua belajar skate sama saya waktu Maksud itu. cewek-cewek juga main skateboard? Pada seneng ngeliat main Lu skate. SMA mana? Saya di waktu itu 56 di Jakarta Barat, daerah Oh, Jakarta 56 Barat ya. Jakarta Barat. Nah, gara-gara itu akhirnya tadinya cuman hobi aja, terus kata temen, "Sayang loh skill-nya, kenapa nggak ikutan kompetisi?" Iya. Nah, waktu itu cobalah ikut kompetisi akhirnya. Tingkat apa tuh waktu itu? Masih pemula, beginner, tapi Oh, pertandingan nasional. di Nah, mana tuh pertama kali lu main? itu di Senayan waktu itu. Oh ya, Senayan. Nah, pertandingan Parkir itu Timur, Parkir ya Timur ya? parkir timur. Di pertandingan itu pun gagal karena Mmm. grogi, beda sama latihan yang tiba-tiba pas kompetisi banyak orang ngeliatin, Iya. jadi nggak bisa main lah waktu itu. Akhirnya kayak coba lagi kompetisi sampai akhirnya berhasil, dari kompetisi itu jadinya punya prestasi di skateboard. Iya. Nah dari prestasi itu mulailah datang kayak sponsor, Oh, mulai sponsor datang gitu ya ya? datang kayak dijadiin brand ambassador produk gitu-gitulah. Mhm. Akhirnya dari situ kelihatan kayak, wah ini kayaknya bisa jadi mata pencarian nih, bisa Mhm. jadi profesi si olahraga skateboard ini. Akhirnya
dari awalnya yang hobi jadi prestasi malah jadi profesi sampai sekarang. Sebenarnya kejebur di skateboardnya itu Nah awalnya. sekarang dukungan orang tua lo, kan lo pasti belajar lo mungkin agak kurang, terus hubungan interaksi sosial lo juga mungkin kan agak beda gitu. Nah ini pandangan orang tua lo sendiri gimana? Pada awalnya ya, bukan pada saat setelah udah sekarang sukses gitu ya? Sebenarnya pada awalnya sempet dibakar sih skateboard. Jadi sempet dibakar Dibakar. skateboard, terus Iya. yang standar namanya orang tua kan pergi lo, Oh. diusir lah dari rumah Oh itu pernah pernah juga diusir? ya. Tapi lu tetap balik lagi kan? Balik lah, makannya di mana? Kadang kan pusing juga kan, sosok berani tapi kalau lapar pulang. Aduh. Terus tetap nekat tuh ya? Ya jadi Nyuri-nyuri? kan sempet nanya ke orang tua waktu itu kan, "Kenapa sih nggak boleh main skate?" Mhm. "Bukan nggak boleh, sekarang, jadi seniman itu nggak bisa hidup lah," katanya. Karena Mhm. waktu awal main 19 tahun yang lalu tuh, Iyalah. musik itu kayak ngapain jadi musisi, Iya. apalagi nih skateboard kan. Iya. Orang tua aneh. Gua aja sampai sekarang aneh gua. Lebih parah nih Iya. sampai sekarang. Aduh. Iya, karena waktu itu kadang suka itu kayak, madol, Iya madol tahu ya, madol yang madol masuk gua tahu. iya, jadi kayak waktu itu madol lah, Madol. sekolahan main skate, Heeh. terus udah bilang nggak main skate, pulang celananya kotor, baju sekolah kotor, Nggak sampai robek tapi ya? robek juga, Pasti pasti robek, robek. sepatu apalagi tuh. Habis lah itu. Nah dari situ udah makin orang tua yang kayak, "Iya ini ngerusak doang nih, Mhm. sepatu beli lagi lah, baju beli lagi." Dulu ya awal-awal mikirnya cuman kayak, orang tua aja nih pelit nih, Mhm. masa nggak mau beliin gitu kan, Mhm. tapi emang cepet banget rusaknya. Nah dari situ sempet dibakar skateboard-nya, tapi itu yang jadi motivasi untuk kayak, kayaknya gue harus berhasil deh di Iya skateboard iya, deh, gua harus bisa buktiin. buktiin iya. Akhirnya terbukti itu justru kelas 3 SMA. Pas Mmm. kelas 3 SMA mulai kompetisinya udah yang nggak cuman di Jabodetabek, udah ke Bali yang kayak gitu, udah Uh, makin jauh. itu orang tua lu akhirnya mau nggak mau udah mulai setuju tuh ya? Jadi pertama pertama setuju tuh pertandingan ke Bali waktu, eee, saya bilang, mau pertandingan ke Bali Heeh. kelas 2 SMA. Ke Bali duit dari mana? Orang tua kan pasti gitu kan. Iya. Nanti tidurnya gimana di sana, makan gimana? Semuanya dibayarin. Wah, Wah. baru dia yang kayak, "Masa sih?" Ini pertama kali naik pesawat juga kan. Iya. Akhirnya karena dia ngelihat, "Coba berani gak?" Dan dilepasin, pergi lomba sampai sana dan Sendirian tuh ya, nggak ada sendiri. lu keluarga berapa orang? Keluarga 4, Lu nomor? nomor 3. Lu sama gue ya. Oh Kenapa sama lu nggak ada trinya ya? Harusnya ada trinya tuh. iya juga sih Iya harusnya. makanya. Kan ada Satri, Oh iya iya, Satri, bener Satri, Satri, iya kayaknya Satri. papa gitu kayaknya deh. Iya. Oh berarti Satria, lu nggak Satri. sampai sekarang nggak tahu ya arti sebuah nama ya? Oh kalau orang tua cuman bilang, Kan VJ tadi iya, dari itu. katanya Ahmad Satria Fiji itu, Ahmad itu kan pemimpin, Ya, Satria pemberani. pemberani ya. Jadi pemimpin pemberani di Pulau Fiji waktu itu gitu katanya Oh. sih. Tapi ketemu juga trinya ya. Iya Lu anak bener. ketiga benar ya. Jadi anak ketiga yang diharapkan untuk menjadi seorang pemimpin pemberani. Lu besok ngomongnya begitu tambahin. Oh iya. Anak ketiga yang diharapkan menjadi pemimpin pemberani di Pulau Fiji. Jadi lebih Lebih keren. Lebih jelas ya. Aduh. Jadi lu ke Bali tuh orang tua udah mulai setuju ya? Udah mulai setuju karena dia ngelihat kayak, "Oh tumben anaknya ini udah nggak minta beliin sepatu," udah kayak gitulah. Good. Terus udah mulai nggak rewel, biasanya kan dulu, "Ini rusak nih baju apa," ngeluh mulu kan. Terus udah mulai dilepasin, dari situ udah mulai percaya lah, Ya ya kayaknya emang ini hobi lu, ya lu jalanin lah. ya. Tapi itu cuman kayak ya setahun 2 tahun lah bertahan. Habis itu masuk kuliah ya disama lagi, sama Disamain. sama lagi dimarahin Oh lagi, dimarahin "Udah lagi. nggak usah main skateboard lah, udah kuliah cepet lulus kerja," Nah udah lu kuliah gitu. di mana? Trisakti, Ngambil fakultas? ngambil akuntansi, Oh akuntansi. Oh good anak banget lah. ekonomi sih harusnya. Iya. Harusnya sih kerja di bank nih. Iya betul. Tapi nggak apa-apa, ilmu lu kan buat tadi lu kalau nggak salah punya branding sendiri, punya Iya, punya warung sendiri, ya punya toko sendiri. Nah itu gue pikir apa namanya implementasi deh. Nah kalau lu sekarang lihat nih, karena gue juga sebagai sekarang jadi wakil wali kota itu kan banyak tuh memang anak muda yang sekarang pengen dibuatin apa namanya lapangan, ya terus kemudian tempat gitu kan. Nah terakhir kalau lu lihat yang di bawah flyover apa namanya
Jati Asih, nah itu gue bikin itu. Itu keren. Ya kan gue bikin tuh karena tuntutan tuh. Banyak yang nge-DM gue. Udah pastilah. Pas gimana nih, Pak? Nah, ini kita lagi mau kembangin. Nanti yang di sebelah sononya kita mau bikin futsal sama basket. Nah, nanti kalau memang memungkinkan lu nanti lihat Ji ya, VG ya. Yang di bawah flyovernya Cipendawa. Cipendawa tuh Cikunir berarti. Bukan, Cipendawa tuh yang di sini yang ke arah Bantar Gebang. Oh. Nah, di bawahnya itu kan cukup luas. Nah, gue coba lu memungkinkan nggak itu dipakai gitu loh, karena beberapa teman-teman skater menganggap bahwa yang di yang di Jati Asih itu masih kurang apalah gitu lah, apa sudutnya atau apanya gitu. Nah, makanya nanti kalau memang itu kita bikinin tuh yang di situ. Nah, kalau lu lihat sekarang nih potensinya anak Bekasinya kayak apa? Udah pernah lu lihat belum sih anak-anak kita? Udah. Jadi sebenarnya kalau Jabodetabek itu yang paling kuat itu sekarang kan Bekasi lah. Oh, Bekasi ya? Bekasi itu bisa bikin, kita ada acara skateboard namanya tuh Hari Skateboard Sedunia. Kapan nih? Tiap 21 Juni. Besok nih 21 Juni. 21 Juni ada. Tapi sebelum pandemi itu serame itu. Jadi kalau di Jakarta saya bikin itu yang datang tuh 3.700 orang. Oh ya? Nah, di Bekasi tuh udah sampai 1.500, mungkin sampai 2.000 orang lah. Berarti hampir separuhnya yang lu ngadain di nasional padahal lu kan ya? Karena ini kan sebenarnya Hari Skateboard Sedunia itu Tangerang bikin, Bekasi bikin, Jakarta bikin. Jadi emang kenapa Jakarta? Kadang Jakarta sampai 4.000 orang karena yang di daerah itu paginya datang ke Jakarta dulu. Karena mereka masih merasa Jakarta nih ibu kota negara nih. Kita harus ada di situ lah buat meramaikan. Baru siangnya mereka balik. Nah, biasanya yang di sini tuh siang atau besoknya yang di Bekasi. Ikatan persaudaraan tinggi berarti deh. Besar banget. Jadi lo dengan orang Jabodetabek apa itu walaupun itu udah kayak saudara aja kayak gitu ya. Nah, kerennya di street culture lah, kita bilang budaya jalanan itu di saat udah satu di jalan itu tuh nggak bakal berantem dia. Maksudnya kayak skateboard. Ada yang senang dangdut, ada yang senang TikTok, sama yang nggak senang TikTok. Ketemu main skate dia nggak berantem. Atau ini gangster lah bisa dibilang nih. Yang ini rebel nih. Ketemu dia nggak bakal berantem selama konteksnya dia main skate. Tapi begitu dia nggak main skate mungkin dia bisa berantem kali. Nah, itu yang keren, kayak sama di graffiti pun kayak gitu. Itu yang bikin kuat gitu, kuat di budaya jalanan kayak gitu ya. Dan itu kayak ini nggak tertulis ya? Nggak tertulis ya. Cuman jadi, kan bisa dibayangin kalau saya bilang kan power terbesar adalah komunitas. Iya. Bukan komunitas skateboard. Iya. Sekarang tukang sampah aja punya komunitas. Iya. Tukang parkir punya komunitas. Iya. Jadi misalkan sekarang dibilang komunitas itu power paling besar, ya benar. Kalau mereka berkumpul jadi ekosistem baru dengan nama yang satu mungkin ya, itu serame apa tuh orang-orang tuh. Ini di Bekasi kalau dikumpulin semua komunitas, Mas Tri pusing juga nih. Semuanya ngomong ya kan, Mas Tri mau ini mau itu. Karena kita tuh kalau terdaftar kemarin tuh gua ada kurang lebih sekitar 80-an komunitas. Itu yang udah masuk terdaftar tuh. Itu yang pengen pengen sama-sama berkontribusi di, kita kan punya ada creative center. Makanya salah satunya sebetulnya creative center kita di samping ada basket jalanan juga ada skate jalanan. Jadi pakainya satu ring aja tuh. Jadi supaya nggak 2 ring kan kalau main basket jalanan tuh. Nah, nanti sebagian lagi kita siapin buat skate, buat anak-anak main sepatu roda. Karena prestasi udah, kalau sepatu rodanya yang gue tahu sih emang udah cukup bagus kota Bekasi. Nah, makanya gue pengen, tapi potensinya bagus ya. Bagus ya. Skateboard di Bekasi bisa saya bilang paling solid lah. Paling solid ya. Waktu itu kan sempet pandemi nggak boleh main. Terus katanya Mas Tri sempet ketemu. Dibikinin lampu di pinggir jalan tuh di depan Horizon kalau nggak salah. Iya betul. Terus saya tanya, nih siapa yang bikin? Di wali kota. Wah, ada nih, maksudnya anak-anak ini tuh nggak nggak putus asa. Mungkin kota lain tuh, kita nggak boleh main di sini, udah putus asa gitu. Dia enggak, dia coba. Sampai begitu udah mulai dibuka lagi skatepark, mereka bisa main. Terus Mas Tri bikin yang Jati Asih. Mereka punya lahan, sempet ke Patriot Igor. Betul. Terus main di situ gitu. Akhirnya sekarang dipindahin kan karena buat itu ya, pandemi ya. Iya. Jadi sih. Nah, sekarang lu kan udah jadi pemain profesional. Terus lu sekarang udah memang di situ. Dan pencapaian terakhir kan lu punya sendiri jadi ambasador tuh ya. Jadi trademarknya salah satu produk gitu ya.
Itu gimana tuh ceritanya? Nah, sebenarnya sih waktu itu saya selalu melihat budaya jalanan ini yang susah diatur, terlalu rebel lah anak-anak Mhm. skateboard nih terutama. Tapi salahnya itu kita tuh maunya orang mengerti kita tanpa kita mengerti orang lain. Gile Itu yang ini selalu ya. kejadian. Akhirnya begitu si Tapi itu sponsor bukan anak skater aja, itu iya semua sih orang semua begitu. semua. Tapi kalau di Mengertilah skateboard diriku gitu ya. Hai. tapi kalau di maksudnya kalau di Lu street culture lu terlalu bisa yang filosofis juga ya. bisa yang rebel Heeh. modelnya, Mas. Maksudnya kalau orang lain kan karena mungkin edukasi ada gitu. Kalau coba yang di jalanan susah banget itu. Ya udah mah kita kita mah begini aja modelnya gitu Iya kan. iya iya iya. Susah gitu. Sedangkan mungkin mereka potensial bisa jadi something. Nah, kemarin itu ngelihat awalnya dari ngelihat kayak oh disponsorin orang tuh nggak pernah lama kalau disponsorin brand, apalagi Mhm. brand internasional kan. Mhm mhm. Ngobrol aja udah susah tuh. Mhm. Kalau misalkan dia ngomong bahasa Inggris, kita cuman ngomong kan, "Nggak bisa bahasa Inggris." Iya. Iya iya iya. Kan gitu kan. Ya maksudnya, nah dari situ kayak cuman belajar gini, apa sih yang brand mau? Brand mau jualan sebenarnya sih, tujuannya Heeh, itu kan. tujuannya betul. Nah, pakainya skateboard buat sarananya. Akhirnya kita pikir, oke berarti kita harus ada kontribusinya juga ke brand. Mhm. Makanya waktu itu kalau saya bikin, jadi community system gitulah. Jadi apapun yang saya tahu di jalan kita kasih tahu brand, kita bikin movement bareng. Nah, Mmm, yang susah itu yang kayak gitu. edukasinya itu Iya, ya. karena selalu ada generation gap-nya tuh. Iya iya. Jadi misalkan Mas Tri itu di sana ada keributan gini, nggak tahu nih. Karena ada Akar generation gap-nya tuh. Harusnya kan begitu ada komunikasinya tuh enak tuh. mhm Jadi ada info gitu. Oh itu ternyata kenapa sih rame di situ skateboard. Nggak mhm muat saya bikin mhm skatepark kan kayak mhm gitu kan. mhm. Iya iya. Nah, sekarang kan kita kalau ngelihat, apa namanya, perjalanan lu sendiri tuh sekarang apa nih suka dukanya nih yang lu hadapi? Tadi kan udah lu cerita, ya lu sampai di ini, apa, sampai lu usir sama orang tua gitu kan. Nah, sekarang lu pencapaian lu yang saat ini apa yang membuat lu, yang belum tercapai lah gitu loh? Yang belum Apa tercapai. yang iya, Wah atau lu kalau punya mimpi apa lagi nih terkait dengan ini? Apa ya lu pengen ngebina anak-anak juga bisa kayak gue atau lebih hebat dari gue gitu? ya kalau suka duka sebenarnya sih dukanya skateboard ini salah satu olahraga jalanan yang susah banget untuk dijadikan profesi di awal. Mhm, Karena dulu pun kita nggak punya sosok yang maksudnya senior yang emang menunjukkan dia berhasil. Contoh kayak pemain bola, adalah sosok Bambang Pamungkas misalkan, ya, yang orang semua seorang umum kenal mereka gitu, kenal si Bambang Pamungkas ini. Akhirnya dia jadi ikon. mhm. Jadi pemain bola punya harapan, saya pengen kayak dia nih berhasil. Nah di skateboard, itu tuh nggak sampai tingkat Iya, berhasil. betul Makanya kayak orang umum kayak, "Apa sih skateboard? betul, Paling cuman main-main doang." mhm Saya nggak ngeliat ada yang sukses di skateboard. Nah, di situ yang buat saya tuh pressure banget setiap ketemu orang. Waktu dulu main 10 tahun ketemu temen yang dia udah jadi manajer di perusahaan, terus dia tanya, "Iji masih main skate?" Kayaknya sakit hati banget masih main skate gitu kan 10 tahun. iya, Terus saya tanya balik, saya bilang, "Iya main skate, kalau lu gimana?" "Gue jadi manajer sekarang di perbankan," kata dia. nah, "Gue udah punya yang om rumah, nyangka, rumah, ngeredit mobil." 10 tahun itu saya cuman punya motor dan akhirnya saya mikir, "Wah ini ada yang salah nih kayaknya nih. Ini kan profesi nih. Harusnya 10 tahun kalau saya nggak main skate bisa kayak dia," gitu kan. betul, Nah dari situ 5 tahun kemudian saya balik. Jadi kayak saya bikin skateboard harus tanggung jawab nih sama diri saya. Apa yang saya lakuin? Kreatif. mhm, Saya mikir kuncinya kreatif kuncinya ya, kreatif karena even mau mau apapun pilihannya kalau kalian kreatif, nggak ada yang nggak mungkin. mhm, Nah dari skateboard waktu itu jadinya modelnya di saat semua teman-teman sibuk memikirkan cari duit dari kompetisi, cari duit dari iya, sponsor gitu kan. Saya nggak di situ tuh, saya bikin kompetisinya Mas. Kebayang nggak tuh? Saya bikin good, iya kompetisinya, saya coba, yang cari cari sponsornya buat sponsor ya, kompetisinya. Langsung berarti kan saya nggak akan berkompetisi di situ kan. iya, Apa yang saya lakuin? Saya jadi bintang tamunya. Saya mmm, yang show di situ, saya yang coaching klinik, kasih edukasinya. Tetap saya juga di situ kelihatan. iya iya, Jadi di saat ngebangun personal branding di dalam situ as icon skateboard-nya, tapi saya udah nggak pusing lagi untuk mikirin gimana ya besok makan karena nggak ada kompetisi dan di kompetisi belum tentu menang kan. iya, Nah,
semua orang itu selalu ngikutin sejarah template yang sama. Dari dulu skateboard tuh kita cuma disuruh main, latihan yang jago, lomba, dapat duit dari situ. Nah, saya lawan arah nih. Kenapa nggak bisa sih gue? Gue nggak mau sibuk di lomba, gue pengen dapat duit. Ya udah kreatif ya udah gue bikin eventnya sendiri aja. Habis kalau nungguin 1 tahun mungkin 4 sampai 5 event. 4 lah paling banyak. Kalau yang paling tinggi tuh hadiahnya berapa di Indonesia? Pernah hadiahnya waktu itu mobil. Mobil juara 1 gitu. Iya, mobil Chevrolet tuh waktu itu. Ada juga ya? Ada. Itu sampai nggak tegur-teguran, Mas. Iya, ada juga yang gila kayak gitu ya. Gila. Jadi enggak, maksudnya siapa yang mau sponsorin gitu ya? Tapi itu pabriknya di Cakung tuh. Saya pernah datang soalnya. Saya juara 2 waktu pabrik itu. Pabrik apa? Ini mobilnya. Oh. Chevrolet di Cakung. Bekasi kan tuh ya, Mas? Iya. Kan? Jadi juara 2, roda 2. Juara 2 dapat duit. Duit gede, tapi 30 juta lah. Cuman jauh banget lah sama mobil. Iya, mobil ya. Itu emang sistem di Indonesia agak aneh sih. Jadi kita yang tadinya family, begitu hadiahnya mobil, ketemu gitu misalnya Mas Tri lawan saya nih. Mas Tri apa kabar? Gak ada yang mau tegur-teguran di sana. Kita tuh benar-benar kayak musuh karena semuanya di otaknya mobil. Sampai jadi hilang tuh komunitas anak jalanannya hilang semua. Itu sampai gak tegur-teguran. Sampai ada satu, ya pokoknya ada orang di situ bakar dupa. Itu kan udah nggak masuk akal. Jadi sampai yang dia bakar dupa. Saya tanya, kenapa lu jampe ya? Enggak, biar gua lancar pertandingan, biar nggak ada yang ganggu, kata dia. Cuman udah sampai yang di batas normal menurut saya, kayak karena orang udah kapan lagi anak muda misalkan dihadiahin mobil siapa yang nggak mau kan? Gratis. Tapi udah segitu besar sih emang skateboard. Ya tapi itu kan baru sekali. Iya, makanya yang tadi. Nah sekarang kalau lu sebutin nih 3 orang yang kira-kira dia juga sukses di skateboard apa tuh? Indonesia lah. Ada lah, kayak Sanggu Tanju. Terus ya Sanggu, terus Pevi Permana. Permana Bandung kan. Kalau Sanggu Bali. Terus ada lagi anak kecil Nyimas Bunga tuh Bali, Jakarta Timur kalau nggak salah. Jakarta Timur. Pokoknya dia masih Jawa Barat tuh. Tapi nanggung, Pak. Jadi Jakarta Timur enggak kena, kayaknya Bekasi juga ke Bekasi nanggung dia. Pondok Gede itu loh, Taman Mini, daerah-daerah. Oh iya, perbatasan ya. Ya, jadi itu saya kira obrolan kita pada siang hari ini ya. Jadi satu motivasi buat kita bersama, ternyata sesuatu yang dilaksanakan dengan serius, dengan penuh dedikasi ya, tentunya adalah merupakan menjadi motivasi ya, dan keberhasilan itu sangat ditentukan lu juga ya, kerja keras dan tentunya yang tadi kata akhirnya adalah kreatif. Nah sebelum ditutup nih, kemarin kan gue dengar itu tuh teman-teman skater ada yang ditangkap dia sama Satpol PP tuh, gimana tuh kalau menurut pendapat lu nih? Ya, sebenarnya sih kemarin sih pikirnya di awal emang namanya street culture ini emang susah sih, emang rebel, dan jalanan ini umum banget, apalagi trotoar. Nah kemarin itu permasalahannya kalau menurut saya mewakili teman-teman, emang ada kesalahan si skateboarder. Di saat pandemi dia masih latihan dan berkumpul. Masalahnya di situ. Tapi ada kesalahan dari Satpol PP menertibkan secara kasar. Jadi kalau misalkan tujuannya untuk protokol kesehatan, jadi dia harusnya itu nggak perlu ngambil skateboardnya, kan aneh Mas. Ya kan, saya misalkan kamu nggak pakai masker, saya ambil papan kamu, nggak ada hubungannya nih. Harusnya suruh aja nyapu atau denda 150.000 gitu kan. Nah kemarin itu fokusnya lebih ke situ sih, sama kemarin itu saya emang sempat langsung ketemu Pak Gubernurnya juga untuk ngasih tahu kayak saya bukan masalah viralnya yang bermasalah penarikan papan itu, tapi yang saya fokusin adalah jangan sampai terulang lagi. Kan kesian, mungkin kayak Mas Tri punya anak nanti main skate diambil di jalan, kan jadi aneh gitu kan. Biar nggak terulang lagi gitu. Pendapat gue jadi artinya bahwa memang ketentuannya sudah diatur. Ya, jelas betul bahwa di dalam termasuk perda yang ada di Kota Bekasi. Ya, jadi sama ya. Sama. Jadi buat orang yang dia nggak prokes, apakah nggak pakai masker, kemudian dia ada kerumunan dan sebagainya, ya ada hukuman pidananya. Dan memang karena pidananya adalah tindak pidana ringan, ya paling ujungnya memang yaitu pasti bayar denda. Nah, jadi saya kira
harus ada ya kesepahaman lah. Ya, satu sisi memang teman-teman juga harus memahami ya. Dan yang paling utama sebetulnya itu tadi ada izin aja sih. Sebetulnya nggak perlu izin ya, pemberitahuan lah ya, minimal pemberitahuan kemarin lah. itu Mas, karena isu viral itu dan saya dipanggil langsung gitu kan. Karena kan kejadian di Jakarta kan. Mungkin kalau di Bekasi Mas Tri di sini lo dateng lo. Enggak, itu kan sering juga kita yang bubarin yang di atas stadion. Tapi kan nggak seviral itu dan nggak cepat selesai gitu kan, langsung gitu. diberesin gitu kan. Ya. Nah kemarin kan karena terlalu sering nggak ada solusi, akhirnya gesekannya terjadi mulu. Nah maksud saya gini, ternyata kasus itu mengarah ke semua provinsi. Jadi viralnya itu mempengaruhi ke provinsi. Jadi di Bekasi terutama ya. Akhirnya kena juga Mas Tri. Karena teman-teman tuh di Jakarta boleh tuh. Mas Tri di Bekasi akhirnya jadi gitu. Dan itu pun kejadian semua gitu. Di Jawa Barat, di Jawa Timur kena semua mereka. Nah, maksudnya saya kemarin tuh sempat mikir gini. Sebenarnya ada larangan atau enggak sih? Kalau emang tidak ada larangan, ya bikinlah peraturan yang emang gampang dipahamin sama anak-anak muda sekarang. Maksudnya udah nggak zamannya gini, bikin peraturan, kamu baca ya peraturannya di Google gitu misalkan. Sekarang percuma, udah punya kalau di Jakarta Info, kalau di Bekasi kan Bekasi Keren, ada nih. Masih kalau misalkan masih harus Mas Tri, saya mengumumkan, harusnya kan bisa lewat media-media itu betul. Yang anak muda tinggal ngambil, oh tadi gue lihat wakil wali kota bilang kita nggak boleh nih kalau main nggak pakai masker, kan gitu sesimpel itu lah. Nah yang saya sayangin kemarin itu, kenapa nggak bikin peraturan, maksudnya menginformasikan lewat situ. Kenapa cuman kayak Satpol PP bergerak, jadi anarkis. Kalau mungkin udah diinfoin kan, kamu nggak baca ya, kamu coba lihat itu, kan enak. Oke, kita kasih masukan. Terus sebagai ini nih ada gimmick ya? Apaan tuh? Coba. Nah, ini kenang-kenangan bro. Wah, ya, kenang-kenangan dari kita nih. Saya juga ada. Salah. Oh ini nih, kopi bara. Terus saya lu pakai ya bro? Gua pakai. Iyalah. Saya kan warga Bekasi sekarang. Itu makanya pas lu pakai ntar kasih tahu ke gua. Oh, ngopi bareng Mas Tri. Wih. Ya. Gawat nih. Terus yang kedua nih ada buku dari bini gua. Dia bikin Memori dan Melankoli. Nah, setiap kisah cinta punya jalan masing. Wah, ini bagus nih. Mudah-mudahan nanti akan muncul ini ya, apa namanya, jilid 2-nya. Oh, ini yang pertama berarti. Nih. Ya, dia cerita banyak hal tentang anak muda, tentang cinta, tentang itulah ya, yang lebay-lebay lah itu. Ini buat lu. Ini buat. Oh, saya juga ada. Apa tuh, bro? Wah, tuh. Tapi gue minta itu bro, toko lu di mana aja? Soalnya anak gue demen juga itu, pengen main. Saya tuh kemarin bikin movement, namanya itu Skate for Everybody. Jadi saya pengen memberi info positif tentang skateboard ini buat semua orang. Jadi udah nggak bisa dibilang skateboard anak skate doang yang main, enggak. Iya. Nah ini movementnya Skate for Everybody. Jadi nggak bisa misalkan nanti Mas Tri mau main skateboard, oh dia bukan anak skate, ya adek. Sekarang udah semuanya boleh main skate. Ya. Ini yang dibikin biar movementnya ini biar semuanya tahu. Ini produk lu sendiri. Iya. Jadi lu bikin merchandise juga. Di Yang samping lu jualan apa namanya, toko lu yang skateboard. Iya. Berapa toko sih? Sekarang baru 2 toko. Di Bekasi ada? Belum, pengen. Ya. Siapa tahu bisa dibantu nih UMKM-nya kan. Boleh. Nah itu dijadiin satu aja, sama yang di belakang kapal tuh. Bawahnya kopi, atasnya jualan skateboard. Di Jatiasi bagus. Jatiasi ya? Oke. Jadi saya kira itu ya, kita udah saling berbagi ya, saling untuk mengingat ya bahwa di antara kita ternyata ada satu ikatan ya, bahwa skateboard itu jadi sudah bukan lagi permainan yang harus tertentu orangnya, tetapi semua orang ternyata bisa menjadi pemain skate. Nah sekarang lu deh kasih tip buat anak muda yang sedang mau menggeluti dan juga niat main skateboard. Ini buat terutama anak muda Bekasi nih. Iya, anak muda Bekasi. Ya kalau menurut saya sih, kalau ada yang pengen main skateboard, sekarang kan udah banyak sekolah skate-nya juga.
mungkin bisa belajar langsung ke sekolah skateboardnya, terus juga bisa ngelihat di sosial media juga, dan jangan lupa juga budaya skateboardnya. Tapi kalau menurut saya ambillah yang positif, dan kalau pengen hidup dari skateboard, ya kuncinya sih cuman kreatif aja sih. Jangan jangan selalu mikir cuman, saya main skate aja nggak mikirin orang lain, tapi terutama pasti pikirin orang banyak juga dan kreatif. Sama satu lagi, buat anak-anak yang masih pendidikan nih, masih sekolah atau kuliah, kayaknya menurut saya sih karena pengalaman saya gara-gara skateboard sedikit rancu, di mana harus harus pendidikan sama main skate. Kalau menurut saya akhirnya di endingnya akan sama juga. Jadi menurut saya mending abisin aja dulu, selesain dulu sekolahnya, baru main skate. Keren. Akhirnya dia lebih mendengar kata-kata orang tuanya gitu kan daripada kata hatinya. Ya, yang pertama adalah tadi konsisten. Ya, konsisten pada saat sudah memilih itu dijadikan apapun itu hobi, kemudian jadi apa? Profesi yang pada akhirnya menjadi dari hobi prestasi akhirnya menjadi profesi. 3 kunci itu coba. Ya. Dari hobi menjadi prestasi dan pada akhirnya menjadi profesi. Jadi konsistensi itu yang dikemas pada akhirnya, kemudian ditambah dengan kreatif. Nah, itulah masa depan lu pada ya. Jadi mudah-mudahan ya ini siang yang bermanfaat buat kita bersama, dan terima kasih atas karyanya Inspektur VJ. Inspektur VJ. Ahmad Satria VJ ya. Seorang pemimpin, anak ketiga yang diharapkan menjadi pemimpin yang berani dan pada akhirnya berada di Pulau Fiji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.